Saya ucapkan selamat pagi semuanya yang selamat pagi waktu Indonesia buat semuanya yang ada di Indonesia. Selamat petang dan malam untuk teman-teman yang sudah ada di Kanada, yang di Vancouver, Edmonton, Toronto. Oke, good. Hello everybody, all stars, YouTuber, guest star, and semua partisipan yang udah ikut menyaksikan acara ini. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Kanada. Terima kasih banyak sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk join di acara The Unity All Stars. In this special moment, I would like to say thank you to all of you here. To Rina and Ray, who give me support and encourage me to continue my passion with the same vision and mission, who put trust on me to walk together on this long journey. And then to Bang Panda Gultom, who has enabled me to meet amazing people that become a family. I won't forget that we are here because of you. And to Tante Deb, who becomes my guide with her wise and soothing words. And then to Ko Darwin Indo di Toronto, who always provides me with valid and clear information about Canada. And then to Elvita, whom I salute for her struggle and persistency in reaching her dream to Canada. Then I would like to say thank you to the man behind my scene, who is always be there for me, the one who shares his ideas and supports me through my ups and downs. I feel so blessed to have you by my side. And last but not least, to community, especially my Canada Dream group. Thanks for always supporting me. This group is really amazing. We start from zero and now we are a family. Special thanks for Che Jenny, who helped me to run this group and to meet me with amazing members in this group. I cannot mention your name one by one in my group, but all of you are just amazing. Please wave your hands, Canada Dream Group, so that everybody can know. Oke. Oke, thank you. Dan for all guest stars yang udah hadir di sini, such as Sis Clara, Ceyutan, once again, thank you very much. Dan guys, acara The Unity All Stars ini, buat sekalian sebagai official launching education ini ya. Jadi Education Overseas Service ini kita sekaligus sebagai official launchingnya. Dan saya Martini Chang, selaku Director dari Education Overseas Service ini, berkomitmen penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan hal ini. Dan tentunya EOS nanti tidak hanya berhenti di bidang education aja, tapi kami akan selalu mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk menjalin kerjasama antara Indonesia dan Kanada, khususnya yang dapat mensupport community Indo di Kanada, seperti halnya bidang ketenagakerjaan, ekspor-impor, tourism, travel and property. Tapi untuk saat ini kami fokus di bidang education terlebih dahulu. Oh ya, anyway, sedikit share buat info kalian juga. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh ada orang yang cerita ke aku kalau dia mendapat perlakuan yang a bit kurang berkenan dari agensinya. Lalu ada juga yang beropini, misal agensi masih baru, jadi masih memberikan pelayanan maksimal demi menggait sebanyak mungkin murid gitu. Tapi dalam hal ini saya pastikan jika saya dan juga tim EOS, yaitu Ray and Rina, berkomitmen penuh untuk selalu memberikan yang terbaik, bukan hanya di awal EOS berdiri, tapi untuk seterusnya, till the end, bahwa pelayanan yang kami berikan ini tetaplah sama, karena ini merupakan panggilan hati dan visi misi kami semua. Jadi jangan khawatir ya, bagi kalian yang nantinya udah sampai Kanada pun, kami akan terus ada untuk kalian melalui community kami, termasuk tentunya para YouTubers yang akan selalu ada untuk share info dan bantu student-student yang ada. Oke, guys, jangan lupa buat kalian yang nonton acara ini, like and subscribe channel para all-star YouTuber juga ya. Pastinya nanti banyak info menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke, guys, berikutnya kalian silakan drop pertanyaan di chat box untuk para YouTuber. Jadi nanti ditulis aja, misalnya nih, buat Tante Debs, pertanyaan ini. Lalu buat Bang Panda, buat Pak Darwin, lalu buat Ray, misalnya gitu. Nah, jadi pastinya nanti langsung aku bantu bacain, dan nanti juga ada pertanyaan unik yang akan dipilih. Jadi masing-masing untuk satu YouTuber bisa langsung ditanyakan ke YouTubernya. Oke, guys, let's start our Zoom meeting now. Mungkin ada
sepatah dua kata dari para YouTuber, boleh. Dari Tante Debs mungkin. Yang pertama ya. Hai Iya. semuanya. Jangan takut ya lihat muka aku. Memang muka aku tuh suka di beach face, tapi aku sebenarnya baik kok, baik dan lucu. Anyway, salam kenal ya buat yang aku belum kenal. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, sok, mumpung aku lagi ada di sini. Karena kadang-kadang suka malu ya nanya langsung, nggak apa-apa. Nanti aku coba menjawab semampunya aku. Oke? Oke, next buat Ray, maybe you wanna say something, Ray? Ini aja, Elvita dulu aja, Elvita. Oke, Elvita. Oke deh. Halo teman-teman, halo Mbak. Salam kenal Iya. ya, baru ketemu. Halo semua partisipan, teman-teman semua, salam kenal. Saya Elvi. Apalagi ya, udah pada kenal. Iya. Thank you so much sudah yang ngundang aku. I really appreciate the opportunity. It's very nice to meet all. Tante Deb, salam kenal. Ko Derwin, Bang Panda, Kak Ray, dan semuanya. Yeah, it's nice like have a community Indonesian because to be honest, back to 2018, like, oh my God, I don't have any friends, I don't have community, I came here alone, and then I met my friends in college, so yeah, it's kind of alone, I could say. Tapi ya, aku bisa bilang teman-teman beruntung sih, ada acara ini tuh beruntung banget. Setidaknya udah ada ini loh, udah ada bayangan gitu, bakal ada community, ada bayangan nanti Kanada bakal kayak gimana, ya. Kalian beruntung guys, jangan sia-siain kesempatan. Oke, thank you Elvita. And next, maybe Ko Darwin? Thank you Martini, thank you Ray. Thank you. Halo, salam kenal buat Tante Debs. Saya pernah lihat di channelnya Panda ya. Terus Elvita juga, salam kenal. Kita ketemanannya lewat Facebook aja ya selama ini. Kita tahu lah semua ya lagi lockdown saat ini di Kanada, tapi ada berita yang bagus kemarin ya baru dikasih tahu sama salah satu orang kesehatan nomor 1 di Kanada ya, namanya Dr. Teresa Tam. Dia ngasih tahu bahwa kalau semua orang di Kanada nanti udah vaksin, diprediksi sesudah summer nanti di September itu kuliah akan in class lagi gitu. Yes, September. Kelas lagi. Jadi, so ada hope buat kalian. Jadi, jangan give up, oke? Itu aja sih. Oke, ini thank you Ko Darwin. Nah, Bang Panda udah join nih. Oke, welcome Bang Panda. Oke, next Bang Panda nih. Langsung ya. Kesan dan pesannya, atau ada mungkin yang mau disampaikan Bang Panda? Jangan aku dulu, skip aja dulu aku. Ini udah... Enggak, masalahnya lu telat. Iya. Telat. Sekarang giliran lu. Gue kirain minggu. Enggak, Bang Panda itu udah urutan keempat. Yang lain, Mbak Elvita aja dulu deh ngobrol. Udah semua Panda, tinggal lu. Udah Bang, udah. Ya intinya sama. Intinya sama, pokoknya jangan putus harapan. Kanada tuh tetap bagaimanapun dia tetap butuh penduduk, ya kan. Emang keadaan corona sekarang nih kita nggak bisa berharap banyak, ya kan. Peraturan berubah-berubah setiap menit, setiap detik, ya kan. Harus dipantau terus. Untuk jalur sekolah ya masih ada, ya kan. Cuman masalahnya sekarang jalur sekolah juga banyak beberapa provinsi yang meminta untuk international student jangan masuk dulu, ya kan. Gitu. Kalau untuk jalur kerja sih aku bilang sekarang sih agak susah untuk jalur kerja. Itu aja sih. Oke, mungkin Bang Panda mau menyapa yang lain-lain, mungkin yang tamu-tamu penting atau apa. Halo, buat Basri. Sorry gue pikir tuh hari Minggu, gue tuh di otak gue tuh hari Minggu. Aduh, terus gue WhatsApp tadi, Debbie hari Minggu kan itu kan finalnya Miss Universe, gimana dong? Gue bilang gitu. Secara itu kan pageant loper. Oke, padahal udah kita setting acara ini tuh di Indo itu pagi banget kan, Minggu ini jam 9 kan, apalagi mungkin ada juga yang ibadah online segala macam tuh demi mengikutin jam Bang Panda ini.
Tadi untuk lagi baru lagi Sarah. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terus apa nih, ada pertanyaan apa gimana, langsung aja deh buka forumnya. Kita langsung langsung drop chat aja. Dan special thanks buat Canada Dream Group ya. Kalian, kita semua ada di sini karena dari Bang Panda Gultom juga yang telah jadi lem kita ini. Yang telat traktir dong. Yang telat traktir. Iya dong. Oke, udah mulai ada pertanyaan. Iya, udah mulai banyak pertanyaan, bingung. Oh ya, sebelumnya, wait, sebelumnya Ray sama Rina belum sampaiin speech-nya nih. Ayo dong. Kalau speed stop. Gara-gara. Five harus kasih speed loh. Kalau Rina biarin ini aja, ngadmin aja. Nggak usah. Rina ini habis pulang dari kerja loh, langsung bela-belain. Langsung. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mau join. Perkenalkan, kami dari EOS, Education Overseas Service, kita provide untuk studi hanya fokus ke Kanada, dan itu juga salah satu yang membedakan kita dengan tempat-tempat yang lain, bahwa kita tidak fokus kita hanya ke Kanada. Kita tidak melakukan ini ke negara-negara yang lain. Misalnya kalau kalian tanya tentang Jepang, US, Inggris, kita nggak ngerti. Yang kita tahu cuma Kanada. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kita punya community. Ini yang menjadi salah satu fokus dari EOS itu sendiri. Buat teman-teman tahu bahwa bisa tanya ke Bang Darwin, Tante Debs, Bang Panda, Elvita, bahwa komunitas Indonesia di Kanada itu masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan orang-orang seperti orang Filipina, orang India, jangankan orang yang berpenduduk banyak, bahkan dengan orang Korea dan Jepang pun kita masih kalah jauh jumlahnya gitu di Kanada. Itu yang membuat kita termotivasi untuk membangun komunitas orang Indonesia supaya lebih banyak ada di Kanada gitu. Itu aja sih, aku cuma bilang terima kasih banyak. Silakan enjoy, kalian mau ngobrol sama Tante Debbie, komunikasi sama Bang Darwin, sama Elvita, sama Bang Panda, sama aku, monggo silakan. Dan salam kenal buat semuanya. Oke, nanti drop chat ya, tolong ditulis untuk pertanyaannya ini untuk siapa. Contohnya untuk Ray, atau untuk Tante Debs, atau untuk YouTuber siapa gitu. Jadi aku bisa bacain, dan nanti tentunya jangan lupa akan kita pilih masing-masing pertanyaan unik untuk satu YouTuber yang langsung bisa ditanyakan langsung ke para YouTubernya. Nah, oke. Yang pertama nih, ada pertanyaan general ya. Ini untuk siapa nih? Nggak ada tertulis ya. Jadi dia bilang, halo Kak, mau nanya dari Stefanus. Aku dan istri lagi kejar jalur express entry. Nah, pas baca info dari government-nya, kalau misalkan punya job offer bisa menggantikan syarat untuk yang dokumen tabungan. Nah, misalkan aku dapat job offer-nya tapi istri belum dapat, itu gimana ya? Nah, kira-kira siapa yang mau jawab nih? Aku coba jawab ya. Yang aku tahu sih, kalau namanya suami istri itu bisa saling mengcover. Siapapun yang dapat. Misalnya kalau suami dapat, dia bisa sponsor istri. Kalau istri dapat, dia bisa sponsor suami, gitu. Itu yang aku tahu. Jadi sebenarnya nggak perlu dua-duanya, karena bisa saling ngebawa ya. Itu yang aku tahu. Terima kasih. Oke, thank you Tante Debs. Kita langsung go to the next question ya, yang pastinya nanti bakalan banyak questionnya ya. Oke, hello, ini dari Risa Sarah. Halo Bang Ray, Kak Elvita, Tante Debs, Bang Panda, and Ko Darwin. Due to the pandemic, jalur yang terbaik untuk enter Kanada melalui kerja atau studi kah? Kayaknya itu tadi dari sebut Bang Panda ya. Kalau ini untuk sekarang. Coba Bang Panda mungkin mau mempertajam jawabannya untuk pertanyaan ini. Oke. Ya, kita dari dulu kan kita nggak ada tahu bahwa COVID itu akan berpengaruh sampai sebegini dahsyatnya ya kan. Yang kita berharap 2021 bahkan lebih baik, dan kita juga nggak bisa prediksi 2022 akan lebih baik ya kan. Even there is a vaksin ya kan, nggak ada yang bisa jamin bahwa tahun depan itu bisa lebih baik. Nah, aku bilang sih untuk sekarang, untuk jalur kerja itu sangat sulit. Even di Kanada sendiri ya, istilahnya
kalian tahu lah, semua sama-sama menghadapi COVID, banyak layoff, kayak dunia-dunia hospitality aja pada mati, seluruh dunia pada mati, ya kan? Ya untuk saat sekarang ini, kalau misalnya kalian interest untuk masuk Kanada, ya jalur studi, ya kan? Itu aja yang aku bisa tambahin. Kalau untuk kerja, mungkin presentasinya kecil banget, 10%. Aku bisa bilang 10%. Oke, thank you Bang Panda. Oke, next. Dari Risa lagi. Halo Bang Ray, boleh diceritain lebih lagi kah tentang community yang ditawarkan EOS? Terima kasih. Oke, Ray. Ya, jadi balik lagi tadi apa yang membuat kami tergerak dan termotivasi untuk menciptakan EOS ini adalah salah satunya kita bisa membawa community dari orang-orang Indonesia ke Kanada. Community di sini adalah kayak salah satu bukti konkret yang sudah kita buat adalah grup Telegram. Jadi kalau kalian masuk ke Instagramnya EOS @eos.world, tolong jangan lupa di follow. Di situ ada link tree atau ada link gitu, kalian klik di situ nanti akan masuk ke pilihan website, konsultasi apa segala macam. Nah di situ kalian nanti ada join grup Telegram. Di Telegram itu nanti ada saya, ada Rina dan juga ada Martini yang kita akan jadi misi kita tuh nggak cuman setelah kalian masuk Kanada sudah selesai, enggak. Jadi pengennya kita tuh tetap komunikasi sama kalian yang berangkat lewat EOS itu kalian akan tetap jadi family kita gitu loh. Akan tetap jadi family kita karena salah satu motivasi kita mendirikan EOS itu gara-gara aku yang sudah di sini merasakan berangkat lewat jalur studi, kerja sana sini sampai dapat PR. Di mana aku seperti yang Elvita bilang tadi, nah itu Elvita senyum-senyum kan, bahwa kita datang ke sini nggak punya kenalan, kita nggak tahu siapa-siapa, kita nggak tahu kanan kiri. Yang kita lakukan cuman ya udah jalan aja. Nah kita nggak mau ada seperti Ray, Elvita, dan Rina selanjutnya. Kita mau berhenti sampai sini saja, kita bikin komunitas yang bisa nyambung gitu loh. Itu yang kami tawarkan sebenarnya. Untuk saat ini itu tadi bukti konkretnya kalian bisa join grup Telegram kami gitu. Oke, dan memang kemarin kan kita udah bahas juga di live IG ya, Ray, kalau memang apa yang bedain kita dari agensi lain. Bukan berarti kita kayak put down kayak agensi lain, enggak. Cuma kita mau bilang kayak specialty-nya kita itu apa. Ada poin 1, 2, 3. Nah, kalian bisa lihat di live IG aku kemarin sama Ray. Oke. Dan juga ini ada pertanyaan titipan ya dari grup Canada Dream aku. Thank you banget kalian udah join di sini, ramein suasana setiap saat. Dan itu kompak banget, mereka pakai kostumnya, dress code-nya putih semua deh. Coba on cam semua dong, Canada Dream. Nah, pertanyaan dari Canada Dream ini, kalau untuk student visa, spouse dari OWP, tahu-tahu jadi visitor di bordernya, karena punya anak di bawah umur. Kira-kira kayak gimana? Ada nggak yang pernah alamin hal itu gitu? Atau maybe information about that gitu? Jadi udah sampai di border, ternyata OWP-nya itu diganti jadi visitor ya. Jadi nggak bisa kerja gitu. Itu pernah ada kejadian seperti itu nggak? Kok Darwin mungkin pernah ada tahu pengalaman kayak gini nggak kok? Kurang tahu nih Martini soal yang itu. Kurang tahu ya. Iya ini nggak tahu. Unik banget ya kasusnya. Iya, unik banget kasusnya. Tapi jarang terjadi kan ya. Harusnya memang OWP juga OWP aja gitu kan ya. Kan waktu apply kan udah bareng kan, misalkan sekeluarga kan, bawa anak, bawa istri, semua udah ada visanya, semua udah komplit ya. Nggak mungkin bisa ditukar kayak gitu sih. Ya maksudnya nggak masuk akal aja. Nggak masuk akal ya tahu-tahu iya. gituin. Oke, mungkin mereka terlalu parno gitu. Takut. Oke, that's good. And then the second one. Nah, ini menurut pendapat All Star masing-masing nih. Jadi masing-masing All Star, kedepannya chance untuk mature student di Kanada seperti apa? Apa bakal welcome terhadap newcomer dari Indo? Terlebih lagi untuk pekerjaan segala macam. Nah, ini based on experience kalian masing-masing, coba. Aku duluan ya. Oke. Ladies first ya. Iya, ladies first. Ada Elvita juga ladies first. Oh iya, sorry.
Tapi kan aku Nggak lebih apa-apa, tua. Senior Ayo. first. Tapi kan aku lebih tua. Senior first. Senior Iya. first. Aku cuma aku sebenarnya pengen menjawab ini karena banyak banget kan yang nanya-nanya kalau ini gimana, ini gimana. Pada prinsipnya kalau menurut aku based on di Edmonton yang aku lihat ya, aku nggak tahu, kadang-kadang kan tiap provinsi kan berbeda-beda peraturan, beda-beda juga sistemnya ya kan. Nah kalau yang di sini sih yang aku lihat itu untuk kedepannya, kalau saya secara pribadi saya lebih promosi education ya, lebih melalui jalur pendidikan, karena yang saya lihat itu seperti yang kalian tahu sekarang kan Kanada membuka jalur PR melalui edukasi. Banyak orang yang poinnya nggak cukup untuk express entry, tapi mereka bisa masuk jadi PR. Kalau kalian mau jadi PR itu melalui education gitu loh. Jadi kalau saya lihat ke depannya itu education itu nggak pernah akan bermasalah lah. Namanya orang pendidikan di sini selalu welcome menurut aku ya. Itu aja. Ya, next. Siapa yang mau nimbrung lagi nih dari All Star? Kita. Mature kedua itu Panda. Mature Yang mature kedua. Edmonton dulu deh, Edmonton dulu. Oh, gitu. Edmonton dulu, boleh. Aku bilang sih gini ya, jalur kita nih kan ngambil sekolah itu kan juga sekalian investasi ya. Ya enggak? Karena kan nggak usah di Kanada, di Australia, di Amerika gitu kan. Kalau kita masuk ke suatu negara, terus mengedop pendidikan sistem di negara tersebut, chance untuk nyari kerja itu biasanya lebih besar, ya kan, optionnya. Nggak usah gitu, kayak di Edmonton. Salah satu kayak misalnya jebolan dari NAIT atau UFA, ya kan. Kayak UFA, misalnya dia mau ngelamar ke government, dia bisa gitu kan. Karena mereka ngeliat alumni-alumninya juga gitu kan. Kayak dari NAIT juga, NAIT di sini, oil company itu kalau udah ngeliat jebolan dari NAIT, itu udah pintu terngangkang lebar ya, ngengkes langsung tuh pintu gitu loh. Ada anak-anak, Panda, ada anak-anak. Oh maaf. Ya kan ngengkes kan bahasa Indonesia, Cin, bukannya. Oh iya. Ya pokoknya gitu. Nggak ada ruginya deh. Jangan berkecil hati misalnya, aduh nanti gue udah tamat dapat kerja nggak ya? Nggak begitu. Dan di sini juga dilihat itu pengalaman gitu. Kalau kayak kita, aku kan nggak graduate dari Kanada, tapi karena berdasarkan pengalaman kerja aku di beberapa negara sebelumnya gitu loh. Tante Debbie juga bukan tamat dari Kanada ya kan, dengan latar pendidikan dari negara UK dulu ya, dia sama US gitu kan. Jadi kalaupun misalnya kalian masuk ke sini investasi buat pendidikan, gue bilang itu salah satu hal yang terbagus ya kan. Dan kan untuk mendapatkan PR melalui jalur pendidikan itu Kanada tuh sangat-sangat besar dibanding kayak misalnya di Australia. Sama beberapa subscriber aku di Australia malah nanya, Mas gimana Mas, saya mau pindah ke Kanada, kayaknya di Australia saatnya tuh peraturannya berubah-ubah gitu loh. Kalaupun misalnya kalian mau ngambil jalur, yang penting jalur studinya itu istilahnya dipakemkan dengan pengalaman kalian, ya kan, dengan apa yang diminta di Kanada, gitu. High demand Kanada itu apa sih? Jalur-jalur apa? Biasanya healthcare itu nggak di Kanada, nggak di Eropa, nggak di Amerika. Healthcare itu top rank, nomor 1, ya kan. Kalau kalian bisa masuk jalur lain lagi apa IT, tapi IT kita harus lihat saingan kita apa, India, gitu. Makanya jadi kalau kita mengambil jalur-jalur studi itu, kita lihat dulu kira-kira di Kanada di apa sih high demand. Kalian bisa Google kok. Setiap provinsi itu beda-beda. Di Ontario beda, di Alberta beda. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian untuk mau memilih jalur sekolah atau mau masuk Kanada, kalian tetapkan dulu, aku maunya berdomisili di kota mana gitu kan. Terus cari universitas terbaiknya apa. Terus kira-kira lowongan pekerjaan di situ tuh yang banyak apa gitu loh. Nah, aku juga kemarin ada ketemu orang Indonesia, dia salah satu farmasi ternyata. Aku tuh dari kemarin tuh sudah baking dia pengen tanya soal farmasi. Dia tamat dari UFA, dia masuk ke sini tahun 2011 gitu. Dan aku baru tahu, Tante Dewi pasti nggak pernah ngeliat nih orang ya nih. Chinese juga, Chinese dia. Dia kenal saya nggak? Kita kenal, dia kenal kita. Gue sampai sekarang belum ketemu, ternyata dia farmasi di CV, Bo. Sudah 17 tahun, 17 tahun. Oh iya, aku tahu. Ya kan, gitu loh. Nah makanya jadi kalau kalian mau ngambil jalur studi yang aku tekankan sih, kalian harus lihat pengalaman kerja kamu, terus juga lihat misalnya apa sih yang diminta Kanada gitu loh. Jangan sampai kamu ngambil jaluran sini yang istilahnya kalau kita bilang ngambang-ngambang aja gitu kan. Kalau misalnya kalian farmasi, go ahead, ambil farmasi. Farmasi itu demand-nya banyak gitu kan. Kalau kalian suka dengan hospitality, bagus. Tapi kan sekarang kita COVID.
Nah, kalian harus mikir kayak gitu, ya kan? Jangan sampai nanti udah selesai kuliah, aduh susah juga nyari kerja. Nah, itu aja sih saran aku. Oke, next mungkin Elvita atau Ko Darwin. Ladies first. Oh, ladies first. Ko Darwin kopas. Oke, Elvita, go ahead. Kalau menurut pengalaman saya pribadi sih, Kanada itu menjual atau membawa imigran itu dengan cara terbesar investasi mereka adalah dengan jalur studi sih. Itu karena kita itu invest sebenarnya ke negara ini. Nah, mereka juga makanya kenapa sekarang ada banyak jalur pathway yang mempermudah international student, alumni Canadian, Canada institusi itu buat mereka dapat PR gitu, change-nya. Kemudian juga, coba deh, aku selalu bilang ya, ini selama COVID, aku kalau yang teman-teman yang lain kan di sini udah pada senior ya, maksudnya udah PR kan, udah dapat PR. Kalau aku masih berjuang. Nah, ini contoh real, ketika pandemi tahun lalu, aku tuh di laid off dari 2 kerjaan aku. Nah, kalau kita coba lihat negara mana yang memikirkan nasib international student, coba. Dia memikirkan untuk memberikan kita juga support finansial. Tadinya aku bilang udahlah, aku takut karena aku bilang nanti aku bakal bayar refund tahun ini. Aku pikir kan karena aku student, mungkin gak eligible atau gimana. Ternyata waktu aku dapat bayar tax, ternyata nggak sama sekali. Aku nggak refund sama sekali tax aku. Jadi aku dapat dari tahun lalu itu EI sekitar 13.500 total aku dapat support finansial, itu nggak ada yang aku balikin sama sekali. Dan bukan cuma aku, semua international student di sini. Jadi termasuk kita itu dibayar pada saat kita pandemi. Coba teman-teman tanya Australia, tanya negara mana coba yang memikirkan international student di saat pandemi. Aku udah hampir pulang waktu itu. Karena kan ada itu, mereka saking baiknya gitu loh, government-nya. Jadi itu sih contoh real ya. Udah, thank you, Kak. Oke, next Ko Darwin. Ayo, Ko. Iya, tadi bicara soal mature ya. Gue sensitif nih soal mature. Oke, karena yang kuliah kesini biasa muda-muda ya. Oke. Nah, tapi gini nih, kalau bicara soal mature student ya, saya ngomongnya pakai gua lu aja ya, Martini, ya, nggak apa-apa ya? Santai. Ya, apa santai, ini kan kita semi informal lah, kita as a friend. Kalau bicara mature ya, gua mau challenge kalian yang nanya nih. Gue challenge dulu satu. Kalian tipenya idealis atau kalian tipenya kalau dalam bahasa Chinese bilangnya cincai? Kalian idealis atau cincai? Nah, kalau kalian idealis, pas mau berangkat ke Kanada tujuannya pengen dapet PR, ya udah sesuaiin. Misalkan nih lu udah 10 tahun kerja di IT gitu. Ya udah lu kesininya kuliah lagi di IT. Misalkan ambil graduate diploma atau master. Kenapa tujuannya? Supaya nanti di express entry itu poin lu bagus. Lu experience kerja lu align semua. Dan lu dapet Canadian experience dan juga lu punya Canadian education di sini. Itu poinnya akan smooth semuanya. Align semuanya. Nah, tapi kalau lu orang cincai, misalkan wah, gua nih di Indonesianya udah IT, tapi ternyata di Torontonya nih, atau misalkan nanti di Kanadanya nih, seperti yang tadi Ray bilang kan, saingannya tuh berat gitu loh. Orang IT di sini tuh saingannya kita dengan orang India, dengan orang Chinese, orang dengan yang lain-lain. Gua akan susah nih. Gua cincai, yang penting gue pengen dapet PR dulu yang cepet. Gua mau kuliahnya yang hospitality deh, jadi chef gitu. Nah, kalau kayak gitu ya udah, nggak apa-apa kuliah chef lagi. Karena chef di sini potensinya bagus gitu. Kalau dalam suasana normal ya. Jadi tergantung kitanya dulu, mesti dipikirin dulu. Kitanya tipenya gimana. Itu sih kalau menurut gua. Oke. Tapi juga terakhir. Gimana? Mau nambahin sih. Sebenarnya gini loh, kalau kalian udah punya pengalaman kerja, itu yang di Kanada itu lebih mengutamakan experience, your job experience. Ya. Contohnya gini, aku background aku kan graduate from architects. Tapi karena waktu aku nge-apply di agency, mereka tuh ngelihat aku banyak pengalamannya di hotel, makanya matching ya kan. Terus LMI-nya juga dikeluarin juga matching dengan background dengan latar belakang pengalaman aku. Dan seperti Mas Darwin bilang, kalau misalnya kamu udah punya jalur di IT, pakemnya lanjutin aja ambil IT lagi kuliahnya kan gitu loh.
Masalah nanti dapat nggak dapat kerja, itu serahkan sama yang di atas, ya toh. Yang penting kan sekarang tujuan kamu dapat PR. Kalau kita sudah dapat PR Kanada, itu mau kerja apa aja di sini asal kita nggak pandang-pandang bulu ya istilahnya. Mau istilahnya kalau tanda kutip mau melacur ya udah pasti dapat gitu loh. Melacur nggak bisa apply EI loh. Aku nambahin ya. Karena aku termasuk yang bukan lulusan dari sini tapi bisa kerja gitu. Kebetulan itu benar banget yang kata Panda bilang, karena aku biasa kerja di office, jadi aku melamarnya cari yang benar-benar office. Aku nggak yang tiba-tiba pingin jadi tukang roti atau apa, enggak. Jadi memang benar yang kata Panda, sesuai dengan apa yang kamu tahu. Kalau memang kalian tahu hospitality ya kejar di situ. Karena apa? Kalian mau bersaing, nggak usah sok-sokan, aku mau coba jadi scientist. No, nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar kalau kalian mau bersaing dengan orang di sini, benar-benar kalian nunjukin kalian apa gitu. Kalau aku di office ya. Memang kalau kalian biasa kerja di kantoran, maju aja nggak apa-apa gitu loh. Bawa aja CV-nya yang dari Indonesia gitu loh. Iya. Ya mereka bisa lihat. Misalnya kalian udah kerja bertahun-tahun, silakan dicoba gitu loh. Kalian bandingkan orang lain dan bisa kok, gitu aja sih aku mau bilangnya. Iya, intinya maju dulu ya. Jangan menyerah gitu loh. Oke, next mungkin dari Ray. Sebenarnya teman-teman kita berempat ini, Elvita, Bang Panda, Tante Debs, Ko Darwin sudah menjelaskan dengan sangat-sangat baik sekali. Ya memang adanya seperti itu, bahwa Kanada ini orangnya cuma sedikit, Kanada tidak punya resource banyak, jadi gimana caranya pemerintah Kanada cari duit? Ya dengan mendatangkan orang-orang dari luar Kanada masuk ke Kanada dengan menjual ilmu pengetahuan gitu. Jadi orang-orang yang pintar dijadiin dosen, habis itu dosen-dosen ini dibayar mahal, dan mereka menarik orang-orang dari luar Kanada untuk masuk Kanada. Jadi jangan khawatir untuk major student, underage student, pasti ada kesempatan. Karena kalau kalian punya Twitter, tolong follow ini Twitternya Marco Mendicino. Beliau ini adalah Menteri Imigrasinya Kanada. Dia sendiri yang bilang, bukan dari website abal-abal, bukan dari website atau YouTube pinggir jalan kayak gitu. Dia sendiri yang bilang bahwa sumber income terbesar Kanada itu salah satunya selain dari migas, selain dari minyak, yaitu dari international student gitu. Dan itu sudah dijamin ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi itu sudah dijamin sama Menteri Imigrasinya sendiri. Jadi misalnya kalau ada hoax, misalnya ada berita, Ontario mau nutup jalur studi, BC mau mengurangi ini. Aku akan bilang sih 90% berita itu bohong. 10% harus di cross check lagi ke pemerintahnya langsung gitu. Oke, thank you. Lanjut Martini. Thank you. Oke, ini the next pertanyaan. How difficult is it to get a part-time job while studying in Canada? Mungkin due to the pandemic ya. Karena kan beberapa tempat close, habis itu banyak yang di layoff juga. Mungkin ada experience dari para YouTubers nih yang kira-kira untuk part-time jobs tuh how difficult is it? Pertanyaan ini cocok buat Elvita nih. Ayo Elvita jawab dulu. Elvita. Oh iya, betul sekali. Ini expertnya untuk job ya. Oke, go ahead Elvita. Nah ini nih part-time ya, karena saya sementara part-time juga di sini. Jadi selama pandemi itu benar-benar kayak hidup kita tuh di ujung tanduk. Karena pemerintah itu bisa ganti peraturan kapan saja. Apalagi kalau misalkan teman-teman kerja di bidang hospitality, kita tuh bisa di laid off kapan saja dan bisa dipanggil temporary, namanya laid off temporary, dan bisa ditelepon balik kapan saja. Oke, kemudian tapi kalau berdasarkan di BC ya, di Vancouver khususnya, sebelum COVID back to normal ya, kalian datang di sini, apply job hari ini, besok saya jamin pasti sudah ada yang telepon, yang nanya mau kerja, apalagi kalau summer. Jadi kalau di Vancouver itu ada musim-musimnya. Jadi kalau summer itu pasti banyak cruise yang masuk kan. Nah itu tuh rame banget, semua orang hospitality pasti cari kerjaan part-time. Asal kalian nggak pilih-pilih sih, nggak picky ya.
Tapi kalau misalkan cari yang bagus-bagus juga tetap dapat gitu. Gampang banget cari kerja part-time di Vancouver, gampang banget. Tapi selama pandemi ini, yang baru datang musim pandemi itu mungkin agak suffer sedikit, kayak 1 atau 2 bulan buat stay. Ya, tapi karena saya sudah dari 2018 di sini, jadi meskipun delayed of temporary, saya bisa apply support government kapan saja. Jadi ada support government yang bisa saya apply gitu. Tapi buat teman-teman yang baru, makanya kalau datang hopefully nanti udah back to normal ya, at least kalau udah buka semua border atau juga tahun depan, itu bakal gampang banget. Kalau Vancouver ya, saya nggak tahu kalau daerah lain. Oke, thank you Elvita. Oke, we go to the next ya. Halo Kak, mau nanya, misal ambil jalur student, terus kalau kerja part-time di Kanada, terutama di BC atau Ontario, apa bisa nge-cover living cost, tuition, sama possible nggak ya untuk transfer dana ke keluarga di Indo? Nah, ini kayaknya question-nya cocok untuk Kak Elvita juga sama Ray, karena ini di BC sama Ontario dan kalian yang ya kerja part-time kan zaman dulunya. Iya. Siapa dulu nih? Bang Ray dulu deh, Ontario. Bebas. Iya, wes. Jangan rebutan. Ya wes aku. Ya wes aku dulu ya. Jadi tergantung, kalau kalian sendiri sudah pernah aku bahas juga ya di YouTube-ku, di Mirsani Channel, bahwa kalau kalian datang sendiri di Ontario akan sangat istilahnya sangat berat sekali. Sudah pernah aku bikin videonya menghitungnya, berapa living cost-nya, berapa gaji yang kamu dapat di part-time, terus dengan biaya kamu kuliah, kamu wajib untuk menyiapkan biaya ekstra. Ekstranya tepatnya berapa, aku harus update lagi, karena ini udah ganti tahun, 2021, sedangkan video itu aku buat kira-kira tahun 2019 atau tahun 2018-an. Kalau di Ontario sendiri, kalau kamu couple, suami istri mungkin masih bisa nutup gara-gara satu bisa open work permit, satu study permit. Jadi kayak pengalamanku dan Rina dulu. Aku yang kerja mati-matian banting tulang seminggu 68 jam, 70 jam. Rinanya part-time dan juga sekolah. Itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sendiri di Ontario, kamu harus siap dana cadangan. Itu sudah pasti, sudah. Terus pertanyaannya, lanjutannya apa lagi, Tim? Lanjutannya yang transfer dana ke keluarga di Indo. Oh iya, itu sudah termasuk. Kamu Udah, mau nabung, mau transfer dana. Soalnya dulu itu aku juga sempat bisa nyelesain utang di jangka waktu sebelum jatuh temponya. Awesome ya jadinya ya, bener-bener deh. Oke, mungkin ada tambahan dari Elvita mengenai hal ini untuk di BC. Kalau di BC sekarang minimum wage, jadi student itu kerja apapun ya pasti minimum wage, nggak boleh under minimum wage. Jadi sekarang 14,6, tapi setiap tahun itu pasti naik. Nah, Juni ini naiknya 15,20. Teman-teman kali sendiri, kita cuma bisa kerja 20 jam, jadi sekitar dapat 1.200-an, dulu saya 1.100-an, tergantung, biasa kan disuruh pulang cepat 30, jadi nggak selalu dapat 20, biasanya 18,5 atau 19, begitulah average-nya, tapi kadang-kadang juga 21, 22, apalagi kalau pas ada hari libur, makanya saya sudah bilang, saya tuh list semua hari libur, tanggal merah, karena gajinya 1,5 gaji pada saat hari libur itu, tanggal merah, misalkan Victoria Day, apalagi ya, semua tanggal merah lah, Canada Day, Christmas. Nah, itu semua kita dapat 1,5 gaji, which is itu kita bisa nambah-nambah nabung lah. Tapi kalau cuma hitung 20 jam, nggak ada tipping, kan ada dibilang tipping di sini namanya ya. Tipping itu kalau kalian kerja kayak server nih, buzzer, kerja di restoran, di kitchen, pokoknya semua restoran pasti kasih tipping. Nah, tipping itu dibayarnya cash. Jadi kalau dibayar cash itu tergantung sama restorannya. Kalau kalian kerja kayak di restoran aku kerja, di fine dining itu tippingnya lumayan loh, dan itu tippingnya kadang lebih besar daripada gaji pokok kita. Nah, karena tipping itu kadang saya bisa ngirim ke Indo, bisa dapat lebih dari 1.200 gitu. Makanya kalau teman-teman yang memang baru tamat SMA nih, contohnya baru tamat SMA, belum ada pengalaman kerja, bagus kalau menurut saya, kalau kalian nggak picky ya cari kerjaan, hospitality di restoran jadi server itu lumayan tambah-tambah duit.
buat sekolah dulu ya, sambil kalian nyari lah sesuai dengan jenjang kerjaan kalian gitu. Oh ya, mau nambahin sedikit lagi. Jadi kalau di Kanada ini, kalau kalian kuliah, itu ada salah satu keuntungan yang bisa kalian dapat, yaitu ketika summer break. Summer break itu kalian bisa punya dua pilihan. Satu, kalian bisa, opsi pertama kalian bisa nambah SKS, jadi istilahnya kalian kuliah, jadi mampetin semester yang ada di depan kalian di summer, itu satu. Jadi kalian bisa lulus lebih cepat, ya. Atau yang kedua, kalian bisa kerja full time ketika summer break. Summer break, semua student bisa kerja full time. Berapa jam? 40 jam ya? Enggak. Kalau bisa lebih dari 40. 50 jam, 60 jam, 70 jam yang pernah aku lakukan. 68, rekorku 70 jam seminggu kerja. Kalau di Luar private, biasa. sorry, tambahan ya Kak. Oh, Kalau boleh, ha? Bang Ray kan public nih, kalau saya di private kita nggak ada namanya summer break kayak 2 bulan sekali, tapi kita ada namanya reading break setiap 3 bulan sekali ngikutin season. Misalkan seasonnya Christmas nih, ikut sama winter ya, itu 2 minggu libur aku benar-benar kerja, itu buat nabung. Terus apa lagi ya, musim semi ya, itu ada lagi libur 1 minggu, summer cuma seminggu, fall seminggu gitu. Jadi nggak ada, kalau di private itu nggak ada dia libur yang kayak 2 bulan gitu, nggak ada sama sekali. Tapi kita setiap season ada. Ini bedanya. Jadi teman-teman buat catat tuh. Ya, itu bagus banget. Jadi memang buat teman-teman, karena ada perbedaan private college sama public college ya. Yang dulu sempat juga ada orang nanya ke aku nih, kalau summer boleh kerja full time apa enggak? Aku bilang sih sekolahnya di mana dulu. Karena untuk di private nggak ada summer holiday. Adanya break seperti yang tadi Elvita bilang. Dan itu betul. Oke, we go to the next question ya. Karena udah cukup banyak pertanyaan, agak a little bit ngebut ya. Oke, yang ini untuk EOS. Apakah EOS kedepannya akan membuka jasa penyalur tenaga kerja ke Kanada seperti PJTKI atau penyalur CPMI atau agensi pendidikan saja? Apakah pemerintah Indonesia saat ini punya program kerjasama dengan pemerintah Kanada mengenai tenaga kerja? Nah, mungkin menjawab yang second question dulu ya. Untuk pemerintah Indonesia saat ini memang belum ada kayak G2G gitu ya, seperti mungkin di Filipina atau mungkin zaman dulu tahun sekitar 2015 atau sebelumnya, Indonesia pernah ada kerjasama dengan Kanada di mana mereka menyalurkan tenaga kerja dari Indo untuk spesial ke Kanada untuk certain position. Tapi untuk sekarang memang belum ada. Dan EOS kedepannya memang ingin kerjasama di bidang seperti itu juga. Tapi kita mesti lihat sikon dulu ya. Jadi kira-kira bisa apa enggak. Karena kan ini due to the pandemic juga kan semua serba susah saat ini. Dan memang untuk jalur yang terbuka sekarang memang chance-nya sangat besar sekali untuk di international student. Oke, we go to the next. Ini ke Ray. Mas Ray, saya mau tanya, apakah bisa datang ke Kanada beberapa bulan sebelumnya? Karena saya lihat di YouTube-nya Mas Ray dulu, waktu pertama kali datang di Kanada 8 bulan sebelumnya, dan bisa ambil course English sebelum start study-nya. Thank you. Oke. Ray, go ahead. Ya, sebenarnya datang berapa bulan sebelumnya itu adalah your personal wise. Jadi kalian harus pilih, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu celahnya. Gimana caranya biar imigrasi nggak curiga banget, tapi kamu juga bisa datang sejauh mungkin sebelum kamu kuliah. Gitu. Jadi aku ngambil 8 bulan itu dengan pertimbangan bahwa aku dulu ngambil English course, aku tanpa ngambil IELTS. Jadi aku harus ngambil English course di sini, dan kira-kira English course itu sebenarnya aku itu datang standarnya berapa, sebenarnya nggak berapa bulan, sebenarnya nggak ada standar untuk berapa bulannya. Cuman itu tadi kalian harus menghitung. Misalnya kalau aku datang ke Kanada, aku butuh ambil English course. English courseku, kemampuan bahasa Inggrisku seberapa? Oh, kira-kira aku 6 bulan ya. Kamu coba 6 bulan atau 6 bulan setengah sebelum masa perkuliahanmu mulai. Gitu, sebenarnya nggak ada standar, cuman gitu. Tapi jangan kalau datang misalnya aku datang setahun sebelumnya, misalnya kalian intake September,
intake September 2022, kalian datang September 2021. Pasti imigrasi akan 100% curiga, apalagi kalau kalian pilihnya private college, sudah pasti akan dicurigai. Sudah pasti. Karena gini-gini itu kalian urusannya sama pihak imigrasi, border, pihak border. Nah, pihak border itu 100% subjektif, teman-teman. Kamu kalau tanya ke agensi manapun, oh ini bisa, bohong mereka. Aku bisa yakinkan kalian 100% mereka bohong. Karena apa? Itu permainan 100% subjektif dari pihak border. Jadi, hanya border dan Tuhan yang tahu. Iya, betul. Apalagi imigrasi itu benar-benar udah di luar kontrol agensi ya. Kayak pengurusan visa segala macam itu kita memang bantuin, usahain, tapi tetap keputusan akhir itu bukan di kita. Keputusan akhir adalah dari imigrasi. Kita cuma bantuin untuk istilahnya ya make it possible lah, usaha semaksimal mungkin gimana ini di ACC. Karena kita pun pasti maunya student semua sih lolos, pastinya gitu kan ya. Cuma pastinya gitu. Ya, tetap. Jadi cuma share pengalaman aja. Ya, share pengalaman aja bahwa dulu angkatanku berangkat, aku berangkat tahun 2015-2016, itu aku dibolehkan kerja part-time, tapi ada temanku yang seangkatan datang hampir bareng sama kayak aku, itu nggak dikasih kesempatan kerja part-time, dia orang Amerika Latin kalau nggak salah. Kalau nggak orang Venezuela, orang Kolombia. Mereka nggak dikasih kesempatan untuk kerja part-time, 20 jam per minggu itu nggak dapat mereka. Kenapa? Alasannya apa? Nggak tahu. Yaitu hanya border dan Tuhan yang tahu. Karena itu 100% subjektivitas pihak border. Oke, mungkin aku juga ada sedikit tambahin. Kadang tuh aku sering dapat pertanyaan, Kak, proof of fund kok tinggi banget? Atau haruskah aku punya uang segitu gitu? Sebenarnya kita itu bukan kayak menyuruh harus punya sekian. Sebenarnya bukan juga begitu ya, tapi balik lagi ke experience yang udah pernah terjadi sebelumnya. Kayak aku kan di pengurusan visa segala macam tuh kayak memang udah bisa baca ya, kayak kurang lebih yang misalnya di atas sekian itu mostly lolos, di bawah sekian itu pasti ke reject segala macam. Karena sekali lagi kita as international student kan datang ke sana untuk study, bukan untuk kerja nih ceritanya. Jadi mereka mau make sure gitu, pihak imigrasi mau make sure ini orang punya dana yang cukup nggak untuk stay di Kanada gitu. Karena stay di Kanada mereka as a student, bukan work. Walaupun mungkin ada part-time work sebagaimana macam ya, itu cerita kedua. Maksudnya utamanya adalah study, dan study itu butuh uang dan harus bisa support cost of living-nya selama study gitu. Jadi memang kita selalu tegasin at least punya sekian, dan itu pun sebenarnya kalau dari EOS sih masih standar ya, karena sorry to say kalau di edu lain itu mereka bahkan patok harga yang super tinggi untuk proof of fund-nya. Kalau di EOS kita berdasarkan hitungan kayak misalnya nih ada rumusannya kayak kita harus bisa hitung berapa lama studinya, and then tuition fee-nya selama study tersebut plus cost of living-nya, lalu masih ada sisa sekian gitu yang untuk support. Belum lagi nanti kita butuh untuk karantina segala macam. Nah, itu udah kita lebihin sedikit gitu. Nah, jadi bagi kalian yang memang kayak shock gitu, kenapa harus punya dana sekian? Wah, Kak, kok tinggi banget gitu. Ini semua karena memang basically that's the standard gitu. Bukan dari keinginan kita gitu ya. Oke, secara logically aja.